Nama saya Nelci Batlayeri, saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya akan menayangkan ringkasan materi pendidikan agama Kristen dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir untuk memenuhi nilai UAS saya. Materi pertama tentang perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab. Dari materi pertama, kita akan belajar tentang pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Ada beberapa pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Yang pertama, manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-27 juga. Yang ketiga, manusia adalah mandataris Allah. Kejadian 1 ayat 28. Yang keempat, manusia adalah makhluk sosial. Kejadian 2 ayat 18. Dan yang terakhir, kebebasan dan keterbatasan manusia. Terdapat dalam Kejadian 2 ayat 15 dan Yohanes 8 ayat 36. Pengertian tanggung jawab menurut Alkitab. Menurut Bilangan 11 ayat 11, tanggung jawab berarti beban. Sedangkan dalam ayat 14, tanggung jawab berarti tugas. Galatia 5 ayat 6 berbunyi, sebab masing-masing orang memikul tanggung jawab sendiri. Ada juga macam-macam tanggung jawab manusia. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Allah. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, manusia bertanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, manusia juga bertanggung jawab terhadap sesama. Yang kelima, manusia bertanggung jawab terhadap gereja. Dan yang terakhir, manusia bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Materi yang kedua tentang Allah dalam kepercayaan Kristen. Dari pertemuan kedua, kita akan mengetahui pengertian agama secara etimologis, sosiologis, antropologis, psikologis, dan teologis. Selain pengertian agama, ada juga fungsi agama menurut Isomudin. Yang pertama, fungsi edukatif. Yang kedua, fungsi penyelamatan. Yang ketiga, fungsi pendamaian. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Yang kelima, fungsi pemupuk rasa solidaritas. Yang keenam, fungsi transformatif. Yang ketujuh, fungsi kreatif. Dan yang terakhir, fungsi sublimatif. Konsep Allah Tritunggal. Konsep Allah Tritunggal berarti bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Tuhan sebagai pencipta terdapat dalam Korintus 6 ayat 20. Tuhan sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus terdapat dalam Yohanes 15 ayat 13. Dan Tuhan sebagai pembaharu dalam Roh Kudus terdapat dalam Keluaran 31 ayat 3 dan Hakim-Hakim 3 ayat 10. Materi yang ketiga tentang iman Kristen dan iptex. Dari materi ketiga, kita juga perlu tahu bahwa apa itu iman Kristen secara etimologis. Iman Kristen secara etimologis, kata iman berasal dari bahasa Ibrani, yaitu emunah, artinya percaya. Terdapat dalam Habakuk 2 ayat 4. Dan juga dalam Ulangan diterjemahkan dengan kata kesetiaan, terdapat dalam Ulangan 32 ayat 20. Padanan kata emunah dalam bahasa Yunani yaitu pistis, artinya iman, terdapat dalam Roma 1 ayat 17. Beberapa rumusan pengertian iman Kristen. Yang pertama, iman adalah sikap batin kita terhadap Allah, Roma 3 ayat 22-31. Kedua, iman adalah suatu keyakinan atau kepercayaan kepada Allah yang diakui sebagai penyelamat. Ketiga, iman adalah penyerahan diri pribadi kepada Allah. Yang keempat, iman adalah hidup karena mengandung kepastian hidup, Yohanes 20. 5. Iman adalah suatu kekuatan yang menguatkan manusia dalam perjuangan hidup. Keenam, iman adalah keberanian untuk hidup berdasarkan janji Tuhan. Yang ketujuh,
Iman berhubungan dengan ketaatan, dan yang terakhir, iman juga berhubungan dengan kesetiaan. 2 Korintus 10 ayat 6 dan Roma 1 ayat 5. Selanjutnya, hubungan iman Kristen dan ilmu pengetahuan. Hubungan iman Kristen dan ilmu pengetahuan ada dua. Yang pertama, dominasi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan, dan yang kedua, dominasi ilmu atas iman. Selanjutnya, pandangan iman Kristen terhadap iptek. Iman Kristen memandang iptek sebagai alat atau kelengkapan dari anugerah Allah. Melaluinya, manusia dapat mewujudkan panggilan untuk mengembangkan kehidupan yang manusiawi. Iptek adalah pemberian Tuhan. Allah merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan. Materi yang keempat membahas tentang perspektif Kristiani mengenai masyarakat majemuk yang berkeadaban. Pengertian masyarakat majemuk yang berkeadaban. Masyarakat majemuk yang berkeadaban adalah suatu masyarakat yang memiliki suatu keberagaman latar belakang kehidupan yang berbeda. Selain pengertian masyarakat majemuk yang berkeadaban, ada juga ciri-ciri masyarakat majemuk yang berkeadaban. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, berpikir progresif dan konstruktif. Yang ketiga, kesadaran berperilaku sesuai norma dan hukum yang berlaku. Dan yang keempat, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Sifat-sifat masyarakat majemuk yang berkeadaban ada 4. Ada sukarela, swasembada, swadaya, dan kemandirian. Selain ciri dan sifat mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban, ada juga cara-cara untuk mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban, seperti internalisasi, eksternalisasi, sosialisasi, imitasi, conformity, and folkways. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat masyarakat majemuk yang berkeadaban. Yang pertama, kebijakan politik. Yang kedua, eksklusivisme dan fundamentalisme agama. Yang ketiga, identitas primordialisme. Yang keempat, kemiskinan. Dan yang terakhir, irrasionalisme. Fungsi lembaga keluarga dalam mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban. Fungsi keluarga memberikan pedoman kepada anggota keluarga mengenai bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat. Dan yang terakhir tentang tanggung jawab orang Kristen dalam mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban. Tanggung jawab orang Kristen yang pertama, menghidupkan dan meneruskan nilai-nilai budaya lokal masyarakat. Yang kedua, menanamkan dan mewariskan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual. Dan yang terakhir, mengembangkan dialog lintas agama dan budaya. Materi yang kelima tentang perspektif Kristiani mengenai moral. Pengertian moral. Manusia sering menyamakan istilah etika dan moral. Kedua istilah ini dianggap memiliki kesamaan arti karena menunjuk pada perbuatan atau tingkah laku manusia. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, dan moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores. Selanjutnya, hubungan moral Kristen dengan Alkitab. Yang pertama, moral Kristen adalah moral yang bersumber dari Alkitab. Yang kedua, moral Kristen adalah moral atau perilaku yang harus bersesuaian dengan firman Allah. Dan yang terakhir, norma yang menjadi acuan penilaian bagi moral Kristen adalah Alkitab.
Masalah-masalah moralitas dalam masyarakat seperti seks bebas, narkoba, obat-obatan, mengonsumsi minuman keras, pornografi, kumpul kebo, homoseks, lesbian, kemiskinan, materialisme, hedonisme, suap, tindak kekerasan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pandangan Alkitab mengenai masalah-masalah moralitas. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 14, Korintus 6 ayat 13-20, Galatia 5 ayat 19, Tesalonika 4 ayat 3, dan Timotius 5 ayat 22. Materi yang keenam tentang perspektif Kristiani mengenai budaya. Dalam materi ini, kita akan mengetahui tanggung jawab manusia sebagai makhluk berbudaya. Pengertian budaya. Budaya dalam bahasa Sanskerta budaya atau budi. Sesuatu yang berpangkal pada manusia sebagai wujud ekspresif insani kemanusiaannya. Menurut Immanuel Kant, manusia harus sanggup berani berpikir sendiri atau sapere aude. Ada beberapa kata yang dipakai untuk menunjukkan pengertian kebudayaan, seperti kultur, peradaban, kebudayaan, dan cara hidup. Budaya kerja sebagai salah satu panggilan manusia. Manusia adalah seorang pekerja, jadi setiap orang terpanggil untuk bekerja. Seseorang yang tidak mau bekerja berarti tidak mengasihi diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Kita bisa lihat dalam Kejadian 1 ayat 26-28, Kejadian 2 ayat 15, dan Kolose 3 ayat 23. Dan yang terakhir tentang peranan budaya akademi sebagai pencerah peradaban. Pendidikan tinggi sebagai pusat kebudayaan adalah pejuang yang membela tegaknya cita-cita abadi kemanusiaan, yakni keadilan, kebenaran, dan rasio. Menurut Muhammad Hatta, pendidikan tinggi menyandang predikat agent of change atau agen perubahan. Materi yang ketujuh tentang perspektif Kristiani mengenai politik. Apa itu pengertian politik secara etimologis? Pengertian politik secara etimologis, istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis dan politia. Polis berarti bahwa benteng, kota, negara, dan suatu yang membentuk negara tertentu, misalnya demokrasi, kesatuan, dan lain-lain. Sedangkan politia adalah penduduk atau warga negara, hak warga negara dan kewarganegaraan, tata negara, dan bentuk pemerintahan. Tujuan perjuangan politik di Indonesia. Secara umum, tujuan perjuangan politik di Indonesia tidak terlepas dari usaha mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Ada juga visi Kristiani mengenai politik. Yesus menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk berpolitik dalam menyikapi berbagai persoalan yang ditemui dalam masyarakat. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan merupakan pengakuan politis terhadap tokoh Yesus oleh gereja. Yesus bukanlah seorang politisi dalam arti formal, sebab Yesus tidak memegang kekuasaan apapun dalam struktur pemerintahan Romawi dan Yahudi. Selain tujuan dan visi, ada juga nilai-nilai yang perlu diacu umat Kristen dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang politik, seperti kasih. Kasih itu seperti mengasihi Tuhan, sesama, diri sendiri, dan lingkungan alam. Ada juga keadilan, kebenaran, kerendah hatian, ketulusan, kejujuran, kepeloporan, dan kebangsaan. Selain nilai-nilai, ada juga bentuk tanggung jawab umat Kristen. Bentuk tanggung jawab umat Kristen seperti umat Kristen terpanggil untuk mengembangkan tanggung jawab dalam kehidupan politik. Tanggung jawab berupa mendorong terjadinya emansipasi politik masyarakat
yang setara maknanya dengan pembebasan atau pemerdekaan, serta berupaya untuk mendatangkan shalom Allah. Materi yang ke-8 tentang perspektif Kristiani mengenai hukum. Pengertian hukum secara etimologis. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Hukum sebagai penguasa atau rule of law, jadi setiap orang harus tunduk kepada hukum tanpa kecuali. Pandangan iman Kristen mengenai hukum. Ada 3 pandangan iman Kristen mengenai hukum. Yang pertama, hukum berdosa dan dibaharui. Manusia membutuhkan hukum untuk membatasi kebebasannya. Yang kedua, hukum Taurat sebagai pedoman dan pengajaran. Dan yang ketiga, hukum kasih. Terdapat dalam Matius 22 ayat 37-40. Ada juga fungsi profetis umat Kristen terhadap hukum. Yesus mengajar umatnya untuk berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Yesus mengajak kita bekerja mengusahakan agar kerajaan Allah semakin nyata di bumi. Berarti manusia turut bertanggung jawab untuk menciptakan produk hukum-hukum yang adil dan benar di bumi. Materi yang terakhir tentang kerukunan hidup antar umat beragama. Dari materi yang terakhir, kita akan belajar tentang pengertian kerukunan hidup dan makna kerukunan hidup antar umat beragama. Pengertian kerukunan hidup, situasi hidup bersama di mana di dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, tidak ada konflik antar warga masyarakat. Sedangkan makna kerukunan hidup antar umat beragama, hidup bersama dalam konteks masyarakat, kita harus membutuhkan toleransi, solidaritas, dialog, dan kerjasama yang dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan hati. Tanpa keempat hal ini, sulit terwujud suatu kerukunan hidup. Nilai-nilai kehidupan yang perlu dikembangkan dalam membangun kerukunan hidup antar umat beragama. Yang pertama, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dan yang terakhir, peluang dan kendala menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Peluangnya seperti adanya rasa toleransi antar umat beragama di dalam masyarakat dan saling menghargai antar umat beragama di dalam masyarakat. Sedangkan kendala menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama seperti pengaruh globalisasi, pemahaman keagamaan yang bervariasi, dan adanya sikap eksklusivisme dalam masyarakat. Manfaat yang saya dapat dari materi yang saya pelajari, saya lebih bertanggung jawab kepada diri saya sendiri, mencintai diri saya, sesama, dan mencintai Tuhan. Lebih mengenal kebudayaan dari daerah saya, menerima perbedaan yang ada di tempat tinggal saya, dan lebih bijak menggunakan iptek. Itu saja ringkasan materi Pendidikan Agama Kristen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Terima kasih.